Episode 79. Saya sudah mengatakan semuanya pada Laura Jo. Joshua yang sedang membereskan berkas-berkas penting perusahaan langsung terkejut mendengarnya. Tangannya yang dari tadi sibuk menata berkas-berkas di atas meja kerja Marvel langsung berhenti. Pandangan Joshua langsung tertuju pada Marvel yang duduk dengan santai di kursi kebesarannya. Apa? Dirinya tidak menyangka dengan apa yang dikatakan Marvel. Marvel tersenyum melihat tatapan tidak percaya Joshua padanya. "Anda serius, Tuan? Apa tidak apa-apa?" tanya Joshua ragu. "Saya percaya pada Laura, dia gadis yang baik." Maksud saya dia istri yang baik," jawab Marvel mantap. Joshua mengangguk. Tentang Laura yang baik Joshua juga tahu, tapi tentang Marvel yang terlalu jujur pada Laura Joshua sedikit merasa tidak yakin. Laura masih orang baru dalam kehidupan Marvel. Joshua berpikir Arena saja yang sudah lama bersama Marvel bisa berkhianat, apalagi jika hanya seorang Laura yang masih sangat muda dan polos. Laura bisa saja berubah pikiran nantinya. "Maaf sebelumnya, Tuan. Meskipun memang Tuan percaya pada Nyonya Laura, saya pikir tidak ada salahnya jika Tuan juga tetap waspada," kata Joshua memberi saran. Marvel tertawa pelan. Joshua sangat baik dan peduli padanya. "Ya Jo, saya mengerti. Terima kasih sudah mengingatkan saya," senyum Marvel. "Ya Tuan, sama-sama," angguk Joshua. Joshua menghela napas. Pekerjaannya akan bertambah karena Laura yang tahu Marvel sebenarnya tidak buta. Meskipun memang Laura baik, tapi Joshua tidak bisa sepenuhnya percaya. Joshua tetap harus memastikan semuanya baik-baik saja. Joshua tidak mau Marvel kembali dikhianati dan akhirnya sakit hati lagi. Marvel orang yang baik dan Joshua ingin sepenuhnya mengabdi padanya. "Oh ya Jo, bagaimana tentang pendaftaran ke kantor pengadilan agama?" Joshua kembali menghentikan aktivitasnya dan menatap Marvel dengan senyum yang terukir di bibirnya. "Sudah saya daftarkan, Tuan, dan siang ini Nyonya Ariana akan menerima surat undangannya," jawabnya. Joshua juga sangat yakin dengan langkah Marvel untuk menceraikan Ariana. Toh sampai sekarang juga wanita itu tidak kunjung sadar dengan apa yang dilakukannya. Ariana justru semakin sering menemui David meskipun pada awal-awal Marvel buta, sempat tidak bertemu. "Terima kasih ya Jo, kamu sudah banyak membantu saya," senyum Marvel tulus. "Ya Tuan, sama-sama. Sudah kewajiban saya melayani semua keperluan Tuan dengan baik," angguk Joshua tersenyum juga. Marvel menghela napas. Ariana pasti akan sangat marah jika menerima surat itu. Bahkan mungkin Ariana juga akan melimpahkan semua itu dengan menyalahkan Laura. Di kediaman mewah keluarga Chandra, Ariana sedang kembali mengaktifkan ponselnya. Wanita itu berdecak ketika mendapati banyak sekali notifikasi masuk yang sebagian besar dari David. Pria itu bahkan menelponnya sampai ratusan kali. Pesannya pun tidak bisa Ariana hitung yang berisi dengan pertanyaan yang sama. "Membosankan sekali dia," gumam Ariana, menggeleng malas. Ariana enggan membaca seluruh pesan yang masuk ke ponselnya. Wanita berambut ikal itu kemudian memasukkan benda pipi berharga mahal tersebut ke dalam tas kecilnya. Ariana menolehkan kepalanya dan menemukan Laura yang sedang menyiram tanaman di taman kecil di depan rumah mewah itu. Ariana mengingat kejadian pagi tadi di mana Marvel memarahinya karena Ariana membentak Laura. Dan itu membuat Ariana sangat kesal dan merasa dendam pada Laura. "Aku akan memberi dia pelajaran," gumamnya kemudian melangkah menghampiri Laura yang sedang bersenandung kecil. Ketika sudah berada tepat di belakang Laura, Ariana melipat kedua tangannya di bawah dada. Ditatapnya penampilan sederhana Laura dari atas sampai bawah. Gadis itu hanya mengenakan kaos pendek warna pink dan rok berwarna hitam selutut. Penampilan yang jauh dari kata anggun menurut Ariana. "Saya heran sama Marvel, kenapa dia mau sama gadis kampungan dan miskin seperti kamu?" Mendengar suara Ariana, Laura langsung berhenti bersenandung. Laura menghela napas dan memutar jengak kedua bola matanya. Laura tahu Ariana pasti dendam padanya karena masalah tadi pagi sebelum sarapan. "Kamu jauh dari kata cantik, penampilan kumal yang tidak mencerminkan sebagai istri dari pengusaha kaya raya seperti Marvel, dan juga latar belakang kamu yang memang hanya rakyat jelata." Laura memejamkan kedua matanya. Tangannya mengepal mendengar hinaan yang dilontarkan Ariana padanya. Hinaan yang membuat ubun-ubun Laura terasa mendidih. Laura berlahan membalikkan tubuhnya menghadap pada Ariana yang begitu angkuh berdiri sampai menatapnya. "Mau marah, di sini gak ada Marvel, gak ada yang bisa belain kamu," katanya dengan nada meledek kepada Laura. Laura menghela napas kemudian tersenyum.
Laura memang miskin, tapi Laura merasa dirinya lebih berderajat daripada Ariana yang adalah seorang pengkhianat. Saya marah. Untuk apa Nyonya? Saya akui kok saya memang tidak cantik seperti Nyonya. Baju saya baju murahan, penampilan saya juga ya seperti ini apa adanya saja. Balas Laura tenang. Ariana mengepalkan kedua tangannya menghadapi Laura, rasanya emosi sendiri. Ah ya Nyonya, satu lagi. Saya tidak peduli dengan kritikan Nyonya, mau saya kumal atau gimana. Toh Tuan mau menerima saya apa adanya. Dan satu lagi, bukan salah saya kalau Tuan mau sama saya. Kan Nyonya sendiri yang bawa saya masuk ke dalam keluarga Tuan. Nyonya yang menyuruh saya menikah dengan Tuan. Jangan lupakan itu Nyonya. Lanjut Laura tersenyum. Ariana menyipitkan kedua matanya. Laura secara tidak langsung sedang menantangnya. Karena kesal, Ariana mendorong Laura hingga Laura jatuh ke bunga-bunga yang ada di belakang Laura. Dan kebetulan di antara bunga-bunga itu ada bunga mawar yang pohonnya berduri mengenai tepat pada kedua telapak tangan Laura yang berusaha menopang tubuhnya saat akan terjungkal ke belakang. Au, Laura memekik ketika merasakan kedua telapak tangannya tertusuk duri-duri yang ada di belakangnya. Laura dengan cepat bangkit dan meringis merasakan sakit juga perih di telapak tangannya. Gadis manis itu bahkan sampai menggigit bibir bawahnya saat mencabuti duri yang tertancap di telapak tangannya. Ariana yang melihat itu tertawa merasa senang karena berhasil membuat Laura terluka. Ariana bahkan tidak peduli jika Marpel marah padanya nanti. Yang penting baginya dirinya sudah berhasil memberi pelajaran pada Laura. Itu belum seberapa Laura, saya bisa membuat kamu lebih terluka dari itu. Tawa Ariana merasa puas. Gigi Laura menyatu sampai bergemelutuk mendengarnya. Ariana sengaja melakukannya agar bisa melukainya. Makanya kamu jangan macam-macam sama saya. Ini baru kamu yang terluka Laura, belum nenek atau adik kamu. Ariana berlalu dengan gaya angkuhnya setelah itu. Wanita itu melangkah menuju mobilnya, namun saat akan masuk ke dalam mobilnya, satpam yang bertugas menjaga pintu gerbang menghampirinya dan memberikan sebuah amplop padanya. Ini apa? Tanya Ariana bingung. Saya kurang tahu Nyonya, jawab satpam tersebut. Ya sudah, kamu tolong bukakan pintu gerbang. Baik Nyonya. Angguk satpam tersebut kemudian berlari kembali menuju gerbang untuk melaksanakan tugasnya. Ariana kembali menatap pada Laura yang terdiam di tempatnya. Wanita itu melambaikan tangannya dengan senyum meledek pada Laura sebelum masuk ke dalam mobilnya. Sakit? Keluh Laura meringis. Laura meneteskan air matanya tanpa sadar. Gadis itu tidak tahan dengan rasa perih di tangannya, apalagi dengan keadaan tangannya yang basah oleh air karena memang Laura sedang menyiram tanaman tadi.